Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita lanjutkan lagi kajian kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah, yang dikenal dengan Al-Imam Asy-Syaukani. Kita masih di pembahasan Kitabul Janaiz, masih tentang jenazah. Hari ini kita akan bahas mensolatinya. Jadi kita sudah bahas memandikan, mengkafani. Sekarang kita masuk di mensolati jenazah. Kata beliau rahimahullah, wa tajibus salatu 'alal mayyit. Wajib kita mensolati jenazah. Cuman kewajibannya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Artinya kalau sudah ada seorang yang mensolatinya, gugur dosa dari yang lain. Cuman kalau satu kampung misalnya tidak mensolatinya, maka semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Wa yakumul imam hida'a ra'sir rajuli wa wasatul mar'ah. Ini terkait dengan posisi imam saat dia berdiri mensolati jenazah. Ketika jenazahnya laki-laki, maka imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Dan ketika yang disolati adalah perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan dadanya. Ini perbedaan, dan hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau ada orang salah misalnya, laki-laki dia berdiri di tengahnya, dadanya. Perempuan malah dia berdiri di kepalanya. Tidak masalah dengan sholatnya. Hanya saja tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Atau kadang seorang imam disuruh sholat di jenazah, dia tidak tahu ini laki-laki atau perempuan. Langsung dia berdiri di pas sejajar kepalanya. Ternyata setelah itu dikasih tahu itu perempuan. Apakah perlu dia ulang sholatnya? Tidak perlu. Karena berdiri di kepala bagi laki-laki, di dada untuk perempuan, itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Tidak membatalkan sholat jenazah. Tidak membatalkan sholat jenazah. Wa yukabbiru arba'an. Dia bertakbir 4 kali. Ini disepakati paling rendahnya takbirnya. Tidak boleh kurang. Seorang mensolat di jenazah tidak boleh takbir kurang dari 4. Karena ini paling sering Nabi SAW lakukan. Dalam hadits Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-najashi fakabbar arba'an. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati Najasyi dan belum bertakbir 4 kali. Demikian pula ada hadits Bukhari, hadits Muslim dari Abdurrahman ibn Abi Layla, beliau berkata, kana Zaidan yukabbiru ala janaizina arba'an. Zaid bertakbir mensolati jenazah kami 4 kali. Ini paling sedikit itu. Tidak pernah ada penukilan kurang dari 4. Kurang dari 4. Wa au khamsah. Atau boleh 5. Ini boleh 5. Ini sebagai ilmu juga dari kita. Kebanyakan yang kita dapat 4. Seakan-akan tidak boleh lebih. Tidak, boleh 5. Nabi juga dalam hadits riwayat Imam Muslim, beliau dinukil oleh Zaid, kana Rasulullah yukabbiru khamsah. Adalah Rasulullah kalau sholat jenazah beliau juga kadang bertakbir 5 kali. Tapi kadang 5. Lebih sering Nabi takbir 4. Makanya ini yang paling sering orang. Cuma kalau ada yang bertakbir 5, boleh. Tidak mengapa. Tidak mengapa hal tersebut.
Kemudian bacaannya wa yaqra'u ba'da takbiratil ulal Fatihah wa surah. Dia baca setelah takbir pertama Al-Fatihah dan boleh tambah satu surat. Tidak apa-apa. Tapi kalau hanya Al-Fatihah sudah pas, sudah cukup. Iya, karena kan sir dibaca apa? Sir, tidak dijaharkan. Dia baca Al-Fatihah dan boleh dia tambah satu surat setelahnya. Setelahnya, tidak apa-apa hukumnya. Tapi kalau dia terbatas pada Al-Fatihah, itu sudah cukup. Kemudian wayad'u bainat takbirat bil adiyatil ma'thurah, dan dia berdoa di antara takbir-takbir yang setelahnya dengan doa yang datang dari Nabi. Jadi kalau kita melihat penukilan Imam Syaukani, beliau cuma menjelaskan bacaan setelah takbir pertama. Takbir kedua, ketiga, keempat, doa. Doa. Ini sebagai ulama mengatakan begitu. Tidak ada dibilang salawat takbir kedua, doa takbir ketiga, takbir keempat, salam. Tidak. Sebagian ulama memutlakan. Pokoknya yang penting takbir pertama Al-Fatihah. Setelah itu takbir kedua Allahu Akbar, doa. Ada yang menempuh jalur ini disebabkan karena Nabi SAW bersabda, "Idza shallaitum 'alal janaiz fa akhlisu lahu doa." Kalau kalian mensolati jenazah, ikhlaskan doa. Jadi cuma dibilang ikhlaskan doa. Ini namanya umum. Takbir keberapa? Yang penting jangan takbir pertama. Kedua, ketiga, ya, keempat, doa. Karena disuruh kalau kalian sholat di jenazah, ikhlaskan doa. Bahkan para ulama mengatakan rukun dalam sholat jenazah adalah doa. Itu paling penting. Bahkan di sana sampai ada yang berpendapat kalau ada orang hanya berdoa dari takbir pertama, kedua, ketiga, keempat, sah. Karena yang rukun adalah takbir 4 kali sama doa. Sama doa. Walaupun ketika dirinci satu persatu yang sunnahnya nih ya, yang sunnahnya. Setelah takbir pertama Al-Fatihah. Setelah takbir kedua sholawat. Setelah takbir ketiga doa. Dengan doa yang datang dari Nabi, sebentar kita akan sebutkan lafadznya sebagiannya. Takbir keempat, salam, dan boleh juga berdoa baru salam. Takbir keempat. Tinggal sekarang apa doa-doa yang datang dari Nabi? Dalam hal ini ada beberapa yang diajarkan. Di antara yang diajarkan adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wassi' madakhalahu waksilhu bima'in wa thaljin wa bardin wa barodin wa nakkihi min qataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kihi fitnatal qabr wa adaban nar. Ini paling panjang ini, dan ini doa riwayat Imam Muslim. Ya, yang mana bagus juga maknanya, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, maafkanlah dia, ya, berilah keselamatan padanya, akrim nuzulah, muliakan tempat turunnya, itu kuburan. Wa wasi' madkhalah, luaskan, lapangkan tempat masuknya, kuburan. Waksilhu bima'in wa saljin wa barodin, mandikan, bersihkan dia, sucikan dia dengan air, salju, dan embun. Wanakih minul khotoya, sucikanlah dia dari dosa-dosanya. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran. Wa abdilu daron khairan min dari, gantilah tempat tinggalnya dari tempat tinggalnya sebelumnya. Wa ahlan khairan min ahli, gantilah keluarga yang lebih baik daripada keluarganya sebelumnya. Wa zaujan khairan min zauji, istri yang baik lebih baik daripada istri. Wah, yang gitu juga. Jadi kalau masuk kubur orang diganti semua, dimintakan ganti. Iya. Wa qihi fitnatal qabr, lindungi dia dari fitnah kubur. Wa adzaban nar, lindungi dia dari siksa neraka. Ini doa pertama. Doa kedua boleh juga kita baca
Allahumma gfir li hayyitina wa mayyitina wa sogirina wa kabirina wa dakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal Islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Bagus juga makna hadis doa. Ya Allah, ampuni yang hidup dari kami dan yang meninggal. Jadi doa untuk yang hidup dan yang meninggal. Ya Allah, ampunilah yang hidup dari kami dan meninggalnya. Yang kecil masih kecil dari kami dan yang sudah besar. Laki-laki dan perempuannya. Yang hadir dan yang tidak hadir. Ya Allah, siapa yang kau hidupkan dari kami, hidupkanlah di atas iman. Siapa yang kau wafatkan dari kami, wafatkanlah di atas Islam. Ya Allah, jangan engkau haramkan kami pahalanya. Dan jangan engkau sesatkan kami setelahnya. Ini doa. Dan dua doa ini kita baca kalau kita hafal. Kalau kita tidak hafal, maka sepakat para ulama bahwa kita itu hanya diperintahkan untuk mendoakan mayat. Lafadznya boleh. Lafadz apa saja, yang penting doakan mayat. Allahumma gfirlahu, kita ulang-ulang. Misalnya kita tidak hafal panjang tadi. Allahumma gfirlahu warhamhu, Allahumma gfirlahu warhamhu. Itu saja. Kita ulang-ulang, sepakat semuanya dibolehkan. Cuman kalau kita doakan doa yang datang dari Nabi lebih bagus karena artinya juga bagus. Artinya juga bagus. Kemudian setelah itu takbir ketiga doa, ya. Takbir keempat salam, dan boleh juga berdoa juga. Apalagi kalau kita takbir sampai 5. Takbir keempat doa. Takbir kelima salam. Dan boleh setelah takbir keempat langsung salam. Di takbir Allahu Akbar kita langsung salam. Dibolehkan karena sudah ada pada takbir ketiga. Iya, takbir ketiga. Ini yang belum katakan. Terus wa yusalla alal wala yusalla alal ghal. Masya Allah. Ini belum masuk dalam pembahasan ya, yang tidak boleh disolat. Tidak boleh disolati al-ghal, perampok. Cuma al-ghal ini perampok yang merampok, mengambil harta rampasan perang. Itu tidak disolat. Wa qatili nafsi. Tidak boleh disolati orang yang bunuh diri. Meninggal karena bunuh diri. Tidak boleh kita solati. Ya. Wal kafir. Tidak boleh kita solati orang kafir. Wasyahid. Tidak boleh kita solati orang yang mati syahid. Ya, orang mati syahid itu langsung dikubur. Langsung dikubur. Tidak disolati. Iya. Wa yusalli alal qabr. Wa yusalla alal qabr. Dan boleh kita solat di kuburan. Solat jenazah. Jadi misalnya kalau kita belum mensolatinya, boleh kita mensolatinya di kuburan. Karena Nabi pernah sahabat menguburkan orang yang membersihkan masjid itu di malam hari. Nabi merasa kehilangan dia, mana itu orang? Mereka bilang sudah meninggal. Nabi bilang, apalah adantumuni, kenapa kalian tidak kasih tahu saya? Ya tentunya mereka tidak kasih tahu karena malam. Karena mereka dulu orang meninggal dikubur segera. Dikubur segera. Maka Nabi pergi mendatangi kuburannya dan mensolati di kuburannya. Jadi boleh. Nah, makanya perbedaan antara yang orang yang belum dimandikan atau belum disolati itu beda. Kalau ada orang dikubur tanpa dimandikan, harus kita bongkar kuburannya dan dimandikan. Jadi, kalau ada orang dikuburkan belum disolati, tidak perlu kita bongkar kuburannya. Kita pergi ke sana kuburan, baru kita solat. Baru kita mensolatinya. Jadi disolati di kuburannya boleh. Wa alal ghaib. Dan boleh kita solat jenazah dengan solat ghaib. Tidak ada mayat di depan. Iya. Cuma para ulama mempersyaratkan kalau di daerah sana belum mensolatinya. Seperti Najasyi. Raja Najasyi. Itu dia sembunyikan keislamannya. Ketika dia meninggal, maka dilakukan pelaksanaan jenazahnya sesuai dengan agama kaumnya, agama Nasara. Tidak ada yang mensolatinya.
Maka Nabi SAW tentunya diwahyukan oleh Allah bahwa telah meninggal Najasyi, Muslim. Maka Nabi solati di Madinah. Mensolatinya di Madinah. Salat goib namanya. Salat goib. Ini dibolehkan dalam hadits Bukhari Muslim. Dalam hadits Bukhari Muslim. Ini ya terkait dengan mensolati jenazah secara singkat seperti itu. Jadi lebih mudah dibandingkan dengan memandikan dan mengkafani. Dibandingkan dengan memandikan dan mengkafani. Dan ini hukum mensolati jenazah di sini karena penulis tidak sebutkan mencakup anak kecil dan orang besar. Bahkan para ulama rahimahumullah yang keguguran juga masuk di dalamnya. Cuman mereka merinci kegugurannya. Jika keguguran di atas usia 4 bulan, yaitu 3 kali 40 hari. 3 kali 40 hari. Ya, maka disolati. Karena ketika 3 kali 40 hari, maka sudah ditipu. Itu sudah jadi manusia. Ya, jadi di bawah itu tidak disolati. Di bawah 3 kali 40 hari, itu tidak disolati jenazah. Karena belum manusia. Kalau ada orang keguguran, di bawah 3 kali 40 hari. Ya, maka dia tidak disolati. Karena belum manusia. Tapi kapan dia usianya sudah 3 kali 40 hari, kemudian keguguran, disolati. Dikafani, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Adapun di bawah itu, maka bukan manusia. Bukan manusia. Ini dalam masalah mensolati jenazah. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu lagi seputar mensolatinya. Nanti tinggal masalah mengantarnya ke kuburan dan menguburkannya. Mengantarnya ke kuburan dan menguburkannya. Ya, sebelumnya juga beliau akan bahas ya masalah mengumumkan dan masalah menggalikan kubur untuknya kemudian dikuburkan. Kita lanjut di tanya jawab. Allah alam. Bismillah Ustaz. Ini tadi Ustaz yang terkait tidak boleh disolati. Ada kan yang bunuh diri nih Ustaz. Apakah ini mutlak memang bunuh diri tidak boleh disolati atau ada syarat-syarat secara syariatnya yang seperti apa? Dan yang kedua itu Ustaz, ketika sholat jenazah itu takbir ketiga baca doa. Nah ketika makmum ini tidak hafalah doa yang berbahasa Arab itu Ustaz. Apakah dia boleh berbahasa lain selain bahasa Arab? Terima kasih Ustaz. Baik. Untuk yang pertama, semua yang dikategorikan bunuh diri. Yang penting semua yang orang bilang dia bunuh diri, tidak disolat. Nah, kalau itu kan berarti kita ragu. Asalnya muslim, asalnya dia mati bukan karena bunuh diri. Iya kan beda itu kan. Ini yang maksudnya adalah bunuh diri. Kalau dia dibunuh bukan bunuh diri namanya. Ada kondisi ditemukan dia bunuh diri. Kan ya walau atau ini. Iya pokoknya inti sebenarnya ini adalah intinya kalau dia bunuh diri asalnya tidak disolati. Tidak disolati. Kalau dia bunuh diri. Tapi kalau kita ragu ini orang bunuh diri atau jangan sampai dibunuh, solati saja kan. Orang bunuh diri itu muslim. Cuman dia melakukan dosa besar. Kenapa kita tidak solati? Untuk memberikan pelajaran sama orang. Supaya tidak disolati orang yang bunuh diri. Begitu. Bukan karena dia kafir. Tidak. Ini karena yang dia lakukan itu salah. Untuk memberikan pelajaran. Seperti Nabi. Tidak mensolati orang yang tidak dibayar. Tidak bayar utang. Tapi belum suruh yang lain sholat. Sampai dibayarkan baru Nabi sholat. Sama ini. Sama juga dengan ini. Pentingnya membayar utang itu yang tadi. Kemudian ini bahayanya bunuh diri. Orang tidak sholat.
Cuma kalau ada orang ragu, kita ragu ini bunuh diri atau tidak, ya jangan sampai dia digantung. Sholat. Kan asalnya kan dia disolat. Kan dia juga masih muslim. Wallahu a'lam. Yang kedua, orang yang apa tadi? Baik. Ada yang menyatakan bahwa sholat jenazah itu kan isinya doa, bukan sholat. Intinya doa yang ada di dalamnya 4 takbir. Sehingga mereka mengatakan kalau itu bukan sholat berarti tidak sama dengan sholat. Kalau sholat tidak cocok untuk orang bicaranya orang. Kalau sholat jenazah adalah doa, berarti boleh dia pakai doa selain bahasa Arab. Itu mereka sisi. Itu sisi. Walaupun di sana ada mengatakan sholat jenazah itu sholat. Cuman tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Kalau dia sholat berarti disamakan dengan sholat. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Itu juga sisi, Pak. Makanya ketika ada 2 pendapat seperti ini, kita keluar dari silang pendapat. Yaitu kita usahakan doa pakai bahasa Arab. Walaupun kita ulang-ulang, Rabbi Allahumma firlah. Rabbi firlah. Rabbi firlah. Iya, bukan Rabbi firli. Kalau Rabbi firli, ampuni saya. Rabbi firlah. Ampunilah dia. Ustaz, kalau itu Rabbi gufirlah, perbedaan antara laki-laki perempuan apa sama saja? Sama saja. Karena laki-laki atau perempuan itu namanya mayat. Tapi kalau kita bedakan tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa kita bilang Rabbi firlahu kalau laki-laki, Rabbi firlaha perempuan. Tapi kalau kita bilang Allahumma firlah lahu saja tidak apa-apa. Karena perempuan laki-laki sama namanya, mayat. Jadi bukan dilihat dari jenazahnya, tapi dilihat dari kosakatanya. Karena laki-laki namanya mayit. Perempuan namanya juga apa? Mayit. Sehingga dikatakan Allahumma firlahu, kan dia mayat. Tidak perlu dilihat karena dia laki-laki atau perempuan. Lanjut yang tadi Ustaz, masalah tidak disolati itu hanya berlaku di sholatnya. Maksudnya kalau misalkan orang bunuh diri tidak dimandikan juga? Dimandikan. Itu masalah sholati tadi orang untuk ambil pelajaran. Adapun dimandikan, dikafani tetap. Cuman ini disolati, tidak disolati adalah memberikan pelajaran kepada orang. Bahaya ternyata bunuh diri. Oke, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Saya pernah dengar Ustaz, kalau 40 orang yang sholat itu sudah pasti masuk surga. Bagaimana ini hukumnya? Baik, Mbak. Untuk itu betul. Bukan masuk surga sebenarnya. 40 itu akan memberikan syafaat untuk. Jadi doanya tadi 40 itu menjadi syafaat untuknya. Ya kalau 40 orang beri syafaat tentunya ujung-ujungnya adalah surga. Kan gitu. Terus di luar dari tema terkait masalah tetap sebagai mayat ya. Apa hukumnya Ustaz? Mayat itu pada saat ini masih di rumah gitu. Kita cium jidatnya gitu. Apa hukumnya? Mubah, boleh. Abu Bakar mencium Rasulullah. Sudah ketika Nabi sudah meninggal. Mubah mencium mayat. Iya, orang yang telah meninggal boleh dicium. Dengan dalil Abu Bakar mencium Rasulullah ketika sudah meninggal. Iya Ustaz, bismillah. Terkait mensolati lagi Ustaz. Saya pernah mendengar itu kalau saat mensolati mayat kita harus memperbanyak safnya, bukan memperpanjang gitu Ustaz. Betul. Itu bagaimana hukum? Jadi memang disunahkan dalam sholat jenazah ini bedanya dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa tidak boleh kita buat saf baru kalau saf sebelumnya belum penuh. Kalau sholat jenazah yang disunahkan adalah memperbanyak saf. 3, 5, 7, 9 dan disunahkan ganjil, Pak. Jadi usahakan kita atur laki-lakinya ganjil, perempuannya genap. Jangan suruh ganjil lagi karena akan genap. Jadi kalau laki-laki kita bilang 5, perempuan kita pakaikan mic bahwa dia genap. Jadi jangan 1, buat 2.
Jadi di perempuannya kalau ada laki-laki perempuannya yang solati, maka usahakan kasih tahu bahwa di laki-laki ganjil, di perempuan genap. Karena sunnah ganjil dan diperbanyak. Kalau lanjut lagi Ustaz. Kalau misalkan dalam satu saf ada minimal orangnya Ustaz. Tidak ada. Jadi dalam satu saf itu tidak ada minimal orang. Jadi kalau dia cuma 6 orang, boleh 2, 2, 2, 3 jadinya. Iya. Ini Ustaz, di Mekah Ustaz, kan biasa kita ini sholat jenazah ya. Setiap sholat fardu ya. Biasanya kan jenazahnya tidak tahu di mana posisinya. Biasanya kan kita biasanya di depan saf gitu ya. Gimana hukumnya itu Ustaz? Nah, ini sebenarnya tidak masalah walaupun kita tidak tahu posisinya. Karena kan boleh sholat goib. Bahkan tidak ada pun jenazah di situ. Tidak ada masalah kan begitu intinya kalau sholat jenazah. Jenda harus itu jenazah itu di hadapan. Yang penting kita sholat di jenazah. Apakah jenazahnya di samping, di depan, di belakang. Tidak ada masalah. Apalagi di Masjidil Haram. Memang sudah ditentukan tempat jenazahnya untuk memudahkan masuk mobil. Keluar nanti mayatnya di situ. Intinya adalah tidak ada aturan harus jenazah di depan tak. Karena kenapa? Tidak ada pun jenazahnya, boleh kita sholati. Boleh kita sholati. Wallahualam. Iya, Ustaz. Kaitan dengan beberapa tadi yang sudah ditanyakan. Antara sholat gaib dan sholat jenazah. Berarti tidak ada perbedaan niat dari keduanya, Ustaz ya? Betul. Jadi tidak ada perbedaan niat antara sholat yang ada di hadapan kita dengan yang tidak ada di hadapan kita. Intinya adalah sholat jenazah. Iya. Oke. Jadi dan setahu saya memang juga waktu ketika misalnya di Madinah ataupun di Mekah pada saat sholat jenazah itu tidak maju untuk tidak membuat saf yang rapat seperti itu. Langsung berdiri saja kalau salah. Betul. Berarti memang antara tadi yang ganjil dan genap itu disunahkan saja. Disunahkan. Hukumnya disunahkan dan tidak harus maju kan sebagai orang dia suruh rapat. Tidak. Nah, ini disuruh rapat karena tidak ada di ruku, tidak ada sujud. Karena banyak orang. Sebenarnya biar disopta. Ya. Berarti bukan bagian dari rukun ataupun. Betul, bukan. Ini karena tidak ada ruku, tidak ada sujud, ya kita maju. Apalagi banyak orang. Jadi kalau banyak orang kan itu butuh maju, rapatkan sopnya, kan tidak ada ruku, tidak ada sujud. Iya, jadi kalau dia berdiri masing-masing di sop, tidak apa-apa, lebih bagus lagi, lebih longgar. Oke, selanjutnya Ustaz, bagaimana kemudian ketika misalnya keluarga yang ditinggalkan lah, meniatkan misalnya setelah dimandikan kemudian disolati, memang meniatkan jenazah itu untuk dibawa ke masjid, apalagi mendekati sholat fardu misalnya, sholat fardu untuk supaya banyak yang mensolati begitu kan. Karena kan sebagian mengatakan bahwa tanda-tanda husnul khotimah bisa dilihat dari jumlah orang yang mensolatinya begitu. Terkhusus lagi apabila meninggalnya pada hari Jumat, kemudian pas setelah habis Jumat misalnya dilihat dari situ. Nah, ketika misalnya kondisinya direncanakan seperti itu Ustaz, untuk bisa nunggu waktu sholat supaya bisa banyak yang sholati, apakah dari segi pahala dan kemudian sholatnya ini pada umumnya diterima seperti apa Ustaz? Baik, pertama para ulama mengatakan boleh mengakhirkan jenazah itu, tidak disegerakan jika maslahat supaya ada orang mensolatinya atau ramai mensolatinya. Jadi boleh misalnya seharusnya ini harus dikubur nih, bisa ini pagi. Tapi orang akan sedikit mensolatinya. Maka boleh kita tunggu sampai zuhur. Dibolehkan. Karena ini namanya untuk maslahatnya mayat. Untuk maslahatnya mayat. Dibolehkan. Nah, kemudian masalah berikutnya lagi itu di masalah diniatkan itu sudah memang itulah maksudnya. Iya, Al-Imam Nawawi, demikian pula dalam madhab Malikiyah, jika keluarga mayat memaksudkan untuk itu namanya
maksud syar'i. Mereka bilang itu adalah maksud yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat, dengan harapan makin banyak orang mensolati. Kita kan berharap yang ditinggal mati ini berharap dengan harapan bahwa ini adalah menjadi syafaat bagi keluarga ini yang meninggal. Kan dia tidak bisa lagi ngomong, tidak bisa lagi ini. Kitalah ini. Kitalah seperti yang datang kepada Nabi, dia bilang ibuku meninggal tiba-tiba. Mungkin kalau dia bicara dia akan bersedekah. Boleh nggak saya bersedekah untuknya? Nabi bilang sedekah untuk. Nah ini jadi maksud kita ini kalau untuk kebaikan mayat itu adalah maksud syar'i namanya. Maksud yang syar'i dibolehkan. Terus ini Ustaz, apa? Kan diperbanyak doa ya tadi, takbir. Memang saya juga sebelum mendengar tadi yang saya pakai itu tadi urutannya sholawat, doa dan betul. Ya. Cuma kalau di Madinah ataupun di Tanah Suci itu takbir keempat itu sangat cepat Ustaz. Bahkan saya biasa belum doa langsung salam. Iya, karena memang di antara pendapat yang kuat sebenarnya doa itu hanya di ketiga. Nanti kelima baru keempat itu ada doa. Karena Nabi hanya mengajarkan doa itu satu. Cuma diganti-ganti, boleh diganti-ganti. Kalau satu yang diajarkan berarti kan yang satu takbir saja. Adapun takbir keempat adalah salam. Takbir keempat salam. Karena yang menjadi rukun takbirnya. Takbirnya dulu itu 4 takbir. Kemudian setelah itu kalau semua berdoa ini tidak masalah. Dari takbir pertama. Bahkan para ulama mengatakan Al-Fatihah bukan rukun sholat jenazah. Sampai seperti itu. Cuman kenapa dikatakan sholat Al-Fatihah di rakaat pertama mereka samakan dengan sholat lain. Sholat yang biasa. Sholat yang biasa. Nah, cuman di takbir keempat mereka mengatakan boleh berdoa. Jadi bukan sunnah berdoa. Tapi boleh berdoa. Kalau ketiga memang sunnah berdoa. Kalau ketiga, keempat boleh berdoa. Makanya mereka langsung salam. Satu lagi terkait apa namanya? Ada biasa beranggapan bahwa meninggal di hari Jumat itu lebih bagus daripada di hari-hari yang lain gitu. Ada hadirnya gitu Ustaz. Baik. Betul Pak, meninggal di hari Jumat atau malam Jumat itu bahkan para ulama memasukkannya di husnul khotimah. Memasukkannya di husnul khotimah. Ada saya punya tulisan terkait dengan masalah ini di tulisan semua tentang jenazah. Tulisan semua tentang jenazah. Di tulisan semua tentang jenazah itu ada di bab-bab awal saya tulis tentang ciri-ciri orang yang husnul khotimah. Iya. Ciri-ciri orang yang husnul khotimah. Banyak saya sebutkan di buku itu bahwa di orang-orang yang husnul khotimah. Saya sebutkan misalnya yang pertama ini ada orang yang meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jadi dia pasrah menerima takdir, mengharap ampunan Allah dan takut terhadap dosanya. Takut terhadap dosanya. Ada orang meninggal dalam keadaan dia ucapkan la ilaha illallah. Ada orang meninggal dalam keadaan telah mengetahui dan mengilmui makna la ilaha illallah. Jadi dia akhir hidupnya tidak berucap. Tapi dia dalam hidupnya dia pelajari. Apa tauhid? La ilaha illallah. Nah, itu juga di antara ciri orang yang meninggal dalam keadaan baik. Terus ada juga cirinya meninggal dalam keadaan sujud. Karena ada hadits aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi wasajid. Paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah dalam keadaan dia sujud. Meninggal dalam keadaan ihram. Nah, ini musimnya ini. Orang yang berhaji dia sudah lagi berihram. Meninggal. Itu juga husnul khotimah. Iya, meninggal karena penyakit taun kusta. Ada wabah dan tidak harus kusta ya.
ada wabah turun seperti corona kemarin, meninggal ketika wabah turun itu juga termasuk ciri ya husnul khotimah. Terus meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Ini yang kita tanyakan tadi. Haditsnya adalah hadits riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi ya dari Abdullah bin Amr bin As, kata Nabi, ma min muslimin yamutu yaumul jum'ah aw lailal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat kecuali pasti Allah akan melindunginya dari siksa kubur. Nah, siapa yang meninggal di hari Jumat? Boleh berharap. Cuman kita tidak boleh meminta meninggal. Kita hanya boleh berdoa. Boleh kita berdoa, ya Allah, iya wafatkan saya di hari Jumat. Berdoa. Tapi kalau mengharap mati, tidak boleh. Karena Nabi bilang, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-sekali kalian mengharap akan segera mati. Karena hidup lebih baik daripada mati. Karena hidup sehari bisa lagi sholat 5 waktu. Ini lidurin nazalabih, kalau ada ujian yang turun menimpa. Tidak boleh. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah wafatkanlah saya di tanah haram misalnya. Boleh. Tapi kalau mengharap mati, jangan dulu. Dilarang. Alhamdulillah. Bismillah, Ustaz. Bismillah. Ini ada pengalaman, Ustaz. Salah satu rekan kerja, Ustaz. Dia pada saat meninggal dikebumikan secara Nasrani, Ustaz. Tapi pernah saya dapat, Ustaz, dia di ruangannya itu selalu saya dapati ada sejadah, Ustaz. Dan setiap Jumat itu saya lihat dia menghilang, Ustaz, nggak ada di dalam ruangan, Ustaz. Berarti dia bisa saja disembunyikan keislamannya. Nah, sekarang dia belum pernah, setahu saya, kayaknya dia kan dikebumikan secara Nasrani. Apakah boleh kami lakukan sholat jenazah sekarang? Kalau memang kita lihat kondisinya dulu, dia selalu ada sejadah atau dia pergi Jumat, pokoknya kita lihat dia tidak pergi. Karena gini, orang Nasoro, orang Yahudi, itu tidak boleh sholat sembarang. Dia harus di rumah ibadah. Di tempat memang yang disiapkan untuk ibadah. Kalau mereka. Itu mereka. Beda kita Islam. Dimanapun didapati oleh sholat, langsung. Karena bumi ini suci untuk kita. Itu bedanya kita dengan orang sebelum kita. Sehingga kalau ada yang begitu, Muslim. Maka kalau dia tidak pernah disolati, boleh kita melakukan sholat goib. Walaupun para ulama ada yang membedakan waktunya. Kalau sudah lama, tidak bisa. Dia sekitaran sudah 2 tahunan kayaknya. Ada yang mengatakan begitu, hanya kayak Syafi'iyah 3 hari. 3 hari. Ada juga yang mengatakan sampai hancur mayat. Sampai hancur mayatnya. Jadi mereka membatasi kewajiban tadi. Walaupun ada juga membuka selama-lamanya, tapi ini terlalu luas. Nanti semua orang meninggal di sholat goib kan. Jadi ada yang membatasi kalau orang Syafi'iyah 3 hari saja dari berita kematian. Ada juga sampai kalau mayatnya hancur. Jadi kalau masih perkirakan utuh, ada di situ. Bagaimana kondisinya, Ustaz, jika dia tidak disolat saat meninggal? Paling sebenarnya Muslim. Tidak masalah sebenarnya itu kalau tidak ditahu agamanya. Jadi orang kan taunya dia Nasoro. Jadi kalau dia dilaksanakan jenazahnya dengan Nasoro, tidak masalah karena dosa bukan dia. Cuman hanya saja ini sebenarnya terkait juga dengan mandinya. Nah ini semua mempersyaratkan tadi itu Pak, mayatnya harus masih utuh. Karena sebenarnya kalau dia tidak dimandikan, kita angkatlah juga mandikan. Baru kita sholati, terus juga kita pindahkan kuburannya. Sebenarnya begitu, semuanya itu deretannya itu. Makanya dipersyaratkan tadi itu sebelum hancur. Nah itu sebenarnya yang lebih bagus dari pendapat. Karena juga pendapat yang mengatakan 3 hari itu tidak ada dalil yang membatasi 3 hari. Tidak ada. Tapi yang mengatakan selama mayat badannya masih ada.
belum hancur, itu selama itu maka kita ya bisa kita galikan kuburnya, mandikan ulang, bisa kita pindahkan kuburannya ke muslim, terus kita sholat. Begini, Allah. Ini Ustaz, terkait sholat jenazah, ketika salam itu posisi tangan tetap bersedekap atau pas salam turun tangan satu, salam turun tangan lagi? Iya baik. Masalah tangan itu tidak. Kapan salam ya sudah selesai. Ini kan bersedekap adalah saat mensolat. Tadi juga lupa disinggung. Mayoritas masalah angkat tangannya, Pak. Itu tadi. Penulis tidak singgung. Tapi tadi saya mau sampaikan bahwa dalam mensolat jenazah itu sepakat takbir pertama angkat tangan. Takbir kedua, ketiga, keempat itu diperselisihkan angkat tangan atau tidak. Cuman mayoritas ulama fikih angkat tangan. Setiap takbir. Setelah diangkat, kita bersedekah. Kapan diturunkan? Salam. Karena kapan salam berarti kita sudah selesai sholat. Tidak harus kanan, turun kanan, kiri, turun kiri. Bagaimana kalau yang salamnya cuma sekali? Karena sholat jenazah ada yang berpendapat salamnya cuma sekali. Jadi nanti turun terus cuma kanan tak. Kan tidak begitu. Iya. Walaupun salam yang kedua juga disunahkan. Satu lagi Ustaz, di luar tema ini Ustaz. Ini insya Allah kan ini kita Idul Adha hari Jumat Ustaz. Ada 2 Id, 1 Jumat Ustaz. Yang saya tahu itu biasanya kan apa? Kalau sudah sholat Idul Adha sudah tidak wajib kita sholat Jumat. Nah, bagaimana kalau di sekitar masjid, di sekitar kita tinggal itu tidak memahami hadis itu Ustaz, tetap sholat Jumat, tetap kita sebagai ini bagaimana? Apa tetap ikut saja atau? Jadi ketika bertepatan Id dengan Jumat, maka kita sholat Id itu mencukupi Jumat. Kita boleh hanya sholat duhur, mencukupi Jumat. Artinya kalau kita pergi Jumat tidak masalah kan begitu. Makanya para ulama mengatakan kecuali khotib, imam, dan muadzin. Dia tetap Jumat. Kenapa? Untuk menjaga kalau ada orang mau Jumat, tetap ada khotib. Nanti tidak ada semua khotib di masjid. Sementara ada juga kaum muslimin, kan ini keringanan, Mbak. Keringanan ketika bertepatan. Bukan kewajiban. Jadi bukan kewajiban, itu tidak sholat Jumat. Keringanan. Nah, seperti itu. Tetap kalau seumpama Ustaz, anggaplah mau sholat duhurnya berjamaah di rumah begitu Ustaz? Tidak masalah. Kalau kau sholat sendiri juga tidak masalah. Di rumah Ustaz? Iya. Sholat duhur Ustaz? Gitu, Ustaz. Iya. Karena tetap, itu kan keringanan Pak. Tidak ada yang lebih bagus. Jadi kalau keringanan itu adalah tidak ada dibilang mana yang lebih bagus. Makanya di sini ada fatwa Syekh bin Baz, ya, ada fatwa Syekh bin Baz terkait dengan masalah mensolati jenazah itu kalau bertepatan dengan sholat Id kalau bertepatan dengan Jumat, maka kita diberikan kelonggaran untuk hanya sholat duhur sendiri ataupun berjamaah. Sendiri ataupun berjamaah. Jadi kalau orang adakan, tidak salah itu orang. Siapa tahu yang adakan itu adalah imam khotib. Ya, tapi kitanya tidak wajib lagi Jumat. Yang wajib bagi kita duhur. Seperti itu. Tidak cukup kan? Kira habis. Karena setiap subuh nih saya dapat di masjid Ustaz. Bagaimana sikap kan ada hadis yang masalah kunut Ustaz. Nabi itu kunut setiap subuh itu. Saya kalau setahu saya itu hadisnya lemah. Nah, bagaimana kita ini yang berpendapat bahwa hadisnya lemah itu di makmum itu bagaimana sikap kita? Apakah tetap ikuti imam angkat tangan begini kunut atau bagaimana? Tidak, kita berdiri. Kan berdiri dalam sholat adalah memang juga perintah. Tidak mesti saya. Iya, bahkan orang yang berpendapat kunut sekalipun, Mbak,
Kalau dia tidak ikut kunut, tidak masalah. Karena yang berpendapat kunut, hukumnya sunnah. Bukan kewajiban dalam sholat. Dan ketika imam melakukan yang sunnah, kan harus kita juga makmum ikut. Itu jadi sebenarnya harus kita pahami. Sebagian orang kan, kalau kunut harus ikut. Tidak. Yang wajib diikuti imam itu kalau yang wajib. Takbir, ruku, sujud, bangkit. Itu harus. Kalau yang imam melakukan yang sunnah, kita tidak ikut, tidak apa-apa. Misalnya imam angkat tangan, sebahu. Tidak apa-apa kita angkat sedaun telinga. Karena kan ini sunnah. Posisi tangan ke ini. Tidak wajib kita sama dengan imam. Sama. Orang yang berpendapat kunut saja, Bang. Orang yang berpendapat kunut. Imamnya kunut. Dia tidak kunut, tidak masalah. Orang yang berpendapat kunut. Apalagi kalau kita tidak berpendapat. Tapi bukan imamnya tidak kunut, tapi makmumnya. Nah, itu yang masalah. Betul itu. Bisa tahu itu. Iya, kalau itu salah sekali itu, Bang. Iya, kalau begitu nggak usah sholat di belakang imam itu kan begitu. Iya, sholat sendiri lagi di belakang. Iya, itu masalah. Akan sama juga itu, Pak. Jadi kalau imamnya misalnya duduk tawaruk, kan cara duduknya sunnah. Itu jadi intinya adalah sebenarnya banyak dari kita itu tidak paham yang mana yang kita harus ikuti imam. Padahal yang harus kita ikuti imam itu adalah hal yang wajibnya. Bukan hal yang sunnahnya. Iya, jadi itu juga orang Syafi'iyah juga yang misalnya yang berpendapat kunut, mereka itu kan kunut itu sunnah. Bukan wajib yang kalau tidak kunut batal sholat. Tidak, mereka tidak pernah bilang begitu. Itu Allah. Jadi kalau kita hanya berdiri, tidak masalah. Sampai menunggu dia rukuk. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.